Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, selamat sore, selamat malam pada semuanya. Selamat pagi juga untuk kalian yang nonton di kondisi waktu kalian masing-masing. Kami dari kelompok sekian akan menjelaskan sedikit tentang tugas UAS kami di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ya, perkenalkan saya Dandi November Reformasi Rizky dari kelas PI Sen 17 SIF. Dan ada juga dua rekan saya yang lain. Silakan Saya, perkenalkan diri. saya Diki Renaldi dari kelas yang sama TI 17 Sensif. Ya, dan saya Haryadian Pasa dari kelas yang sama T17 Sensif. Oke. Sudah perkenalannya begitu, kita langsung mulai aja ke software kita. Silakan Pak Diki, boleh dijelaskan sedikit tentang software kita? Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prototipe aplikasi kami. Nah, aplikasi kami di sini adalah sebuah aplikasi manajemen schedule atau manajemen jadwal untuk sebuah perusahaan. Ya, kita bisa menganggap sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau instalasi security system yang dimana bermain dengan project. Nah, di sini untuk aplikasi sendiri, nanti kita akan membuat beberapa lingkup. Pertama untuk atasan, admin, teknisi, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita akan membuat untuk prototipe aplikasi dari teknisi. Jadi, penjelasan singkat tentang aplikasi ini akan membantu teknisi mendapatkan schedule mereka dari atasan. Jadi, dari teknisi sendiri tidak bisa menambahkan schedule mereka sendiri. Schedule akan mereka terima dari atasan atau admin yang berwenang dan mereka diminta untuk mengerjakan itu, dan mereka akan selalu laporan menggunakan aplikasi ini dan nanti akan disimpan di sebuah database yang bisa diakses oleh atasan, admin, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk aplikasinya saya serahkan kepada Pak Dandi. Silahkan, Pak. Oke. Untuk tampilan aplikasinya sendiri, kita akan disajikan halaman login. Ketika membuka aplikasinya, halaman login seperti ini. Ini akan tampil dua text box, yaitu yang atas untuk username dan juga password di bawahnya. Username dan password ini masing-masing teknisi pasti beda-beda untuk login mereka masing-masing. Kita coba klik sign in untuk sign in-nya. Nah, di sini akan disajikan halaman welcome. Schedule Management Application PT Jakarta System Integrator, di sini juga dilampirkan technician form. Di sini emang kita jelaskan lingkupnya ini buat teknisi. Jadi kedepannya kalau kita akan lihat software nanti, kita tidak akan melihat ada opsi untuk tambah jadwal dari aplikasi ini, karena yang kita tampilkan di sini adalah yang technician form. Kita langsung ke softwarenya. Di sini akan disajikan menu dashboard juga. Setelah tadi halaman welcome, kita klik button next-nya. Di sini ada icon notifikasi. Di sebelah kanannya juga ada logo logout. Di sini ada beberapa window lain. Ada diantaranya schedule list, active schedule, pin schedule, terus juga ada finish schedule, chat, dan about. Saya akan jelaskan dari schedule list terlebih dahulu. Nah, di schedule sini akan ditampilkan list dari semua schedule yang sudah dikerjakan, ataupun yang lagi aktif, ataupun yang sedang dipin. Kita asumsikan yang hijau ini untuk schedule yang lagi dipin, dan yang biru ini 3 di bawahnya untuk yang aktif, yang sedang dikerjakan. Yang atas juga yang dipin itu termasuk yang sedang dikerjakan. Yang bedanya dia dipin. Terus yang di bawah ini yang kuning itu untuk project yang sudah selesai. Terus di sini juga di atas kita tadi ada notifikasi. Kalau kita klik notifikasi, nah di sini akan muncul
notifikasi yang masuk ke software ini. Jadi ada new notification, dia akan ada label new-nya. Terus untuk yang dua lainnya, kalau misalkan sudah dibaca atau sudah diterima juga, dia akan muncul dengan label yang sudah read, dan window-nya dia akan berubah jadi hijau. Kita klik kembali. Saya jelaskan sedikit lagi tentang schedule list. Di sini, nah, di drop down dari schedule listnya, schedule si salah satu schedule ini, kita bisa klik, dia akan muncul tampilan scroll ke bawah, akan sedikit ditampilkan juga ringkasan tentang schedule-nya. Kita bisa klik detail. Nah, detail ini akan tampilkan sedikit, uh, maksudnya apa? Akan ditampilkan lebih banyak informasi dari yang sebelumnya kita klik drop down-nya. Dari progress, dari nama project, dari lokasi, deadline-nya, di sini juga akan muncul note juga. Kita bisa klik kembali lagi untuk kembali ke schedule list. Oke. Klik kembali ke dashboard untuk selanjutnya yang aktif dan pin juga. Oke, saya akan jelaskan lagi untuk yang aktif. Aktif sendiri, kalau kita berbeda dari yang sebelumnya kita klik schedule list. Schedule list ini menampilkan semua schedule. Sedangkan aktif schedule ini hanya menampilkan schedule yang lagi aktif. Yang finish itu tidak akan tampil, tapi yang pin itu karena termasuk dari apa? Schedule yang lagi aktif, dia akan muncul juga di sini. Jadi akan muncul yang diaktif schedule ini hanya schedule yang lagi aktif. Kita bisa klik lagi juga, tampilannya kurang lebih sama. Kita akan bisa klik drop down-nya, lalu kita bisa klik detail lagi. Kita akan disajikan tampilan yang sama, hanya saja untuk awalnya tadi emang diklasifikasikannya untuk yang aktif schedule saja. Untuk pin dan finish boleh dijelaskan oleh rekan saya, Arya. Iya, terima kasih dan di atas penjelasan sebelumnya. Kita ambil remote control dulu bentar. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur pin yang sebelumnya ada schedule list, aktif, dan finish. Nah, di sini untuk yang fitur pin, dia terdapatnya ada yang aktif schedule, cuman karena lebih khusus dan masuk dalam skala prioritas yang bisa ditentukan oleh teknisinya masing-masing. Di sini ada contohnya Project Wheel Tower. Kita bisa klik. Nah, di sini detailnya ada seperti yang sebelumnya. Ada projectnya, untuk progresnya ada apa saja, lokasinya juga ada, deadline-nya juga ada, dan di sini untuk presentasi untuk progres pengerjaannya. Di sini kita bisa edit untuk progresnya secara manual, untuk bisa dalam harian ataupun tergantung sesuai keputusannya tim masing-masing. Jadi bisa kita masukkan presentasinya seperti instalasi flat barrier gate, bisa berapa persen dari 0% nanti tinggal dimasukkan. Yang kedua, coloring jalur kabel flat barrier, dan penandaan lokasi instalasi. Jika sudah dalam pengerjaannya bisa diisi manual, tergantung presentasinya bisa berapa persennya. Kemudian ada note di sini. Note ini adalah fitur yang digunakan untuk teknisi untuk menyampaikan informasi ataupun kendala yang ada di dalam pengerjaannya dalam suatu aktivitas proyeknya itu. Contoh bisa seperti uh, untuk penambahan barang, peralatan, ataupun juga ada kendala bisa langsung chat ke atasan dari sini ataupun untuk adminnya jika sistem ada yang terjadi yang problem di dalam penggunaan aplikasinya tersebut. Kemudian kita bisa scroll back. Kita masuk ke yang fitur finish. Di sini fitur finish itu adalah fitur yang sudah selesai kerjaan-kerjaan. Jadi yang aktif sama yang pin scroll, yang pin yang kerjaan tadi tuh tidak ada di sini karena sini untuk masuk tentang kerjaan yang sudah selesai semua. Seperti contoh disebut di sini adalah yang presentasi yang sebelumnya yang masih 0% atau 50%, rata-rata semua sudah 100% karena proyek ini sudah selesai. Dan note pun juga sudah tidak bisa diedit juga, dan untuk edit manual juga tidak bisa karena sudah selesai proyeknya di sini. Itu schedule detailnya. Tapi untuk melihat progresnya bisa kita lihat di sini ada apa saja yang bisa dikerjakan. Seperti itu kurang lebih di dalam fitur finish schedule. Oke, dari saya untuk pin dan finish fiturnya sudah selesai. Saya lanjutkan ke kembalikan ke Diki. Oke, saya di sini akan melanjutkan tentang fitur chat ya.
Chat di sini lebih sebagai untuk jika kita ada ingin koordinasi atau konfirmasi kepada atasan, kita bisa menggunakan chat ini untuk konfirmasi dan koordinasi itu. Lalu ada bot juga. Bot di sini lebih seperti mungkin nanti kedepannya akan kita isi untuk cara pengerjaan, tata pemakaian aplikasi dan lainnya. Ya, kalau untuk notifikasi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya dan di. Jadi notifikasi di sini hanya untuk informasi jika ada tugas atau proyek baru, pengerjaan baru yang diberikan ke kita. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Dan saya akan kembalikan ke rekan saya, Dandi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Seperti itu sedikit penjelasan dari kami tentang software kami. Untuk kurang lebihnya juga boleh dikomentarin juga di kolom komentar. Kami terima masukannya, segala apapun itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dandi dan dua rekan lain juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu untuk masukannya ya untuk menyempurnakan aplikasi ini. Comment, like, and subscribe ya di bawah. Iya. Follow IG di Kirenaldi. Nggak ada. Bohong gitu. Karena gue nggak punya IG. Oke, mantap. Oke, siap. Terima kasih. Thank you semua. Diki